Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sentorian semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran mata pelajaran PAI yang insya Allah hari ini anak-anak sekalian akan belajar materi tentang menulis surat Al-Humazah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak dapat mengikuti dengan menyimak video pembelajaran yang Pak Andri telah sampaikan. Diikuti materi ini, di dalam video ini, anak-anak dapat mempraktekkan cara menulis surat Al-Humazah dengan tulisan yang rapi sesuai dengan kaidah penulisan Al-Quran. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, pada bagian pertama di dalam menulis Al-Quran, kita akan belajar terlebih dahulu penempatan penulisan. Di dalam menulis Al-Quran, nah anak-anak sekarang menggunakan buku yang bergaris. Bagaimana yang anak-anak gunakan? Yang pertama, dalam menulis Al-Quran, anak-anak bisa menggunakan 2 kolom saja atau 2 baris saja. Baris yang pertama, baris yang kedua ini untuk menulis. Baris yang ketiga ini digunakan sebagai kolom spasi atau jarak, ya. Jadi anak-anak di kolom ketiga itu tidak boleh diisi tulisan apapun. Jadi yang digunakan hanya kolom 1 atau baris pertama dan baris kedua saja. Baris ketiga digunakan untuk jarak atau spasi, harus kosong. Lalu untuk lanjutan menulisnya, anak-anak bisa gunakan baris keempat, baris ke-5 dan seterusnya. Jadi ada jarak di baris yang ketiga. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan spasi atau jarak yang harus kosong, barisnya tidak boleh diisi. Lalu dilanjutkan dengan baris pertama dan baris kedua berikutnya. Baris ketiganya harus kosong sebagai jarak. Baik, anak-anak sekalian, pada bagian yang kedua kita akan belajar tentang penempatan huruf yang harus simetris atau sama ukuran dan jaraknya. Misalkan ketika ingin menulis huruf alif, maka huruf alif itu anak-anak harus sama. Misal huruf alifnya panjangnya seperti ini ya, 1 kolom ini, maka ketika akan menulis alif yang berikutnya, anak-anak juga harus sama panjangnya seperti ini. Tidak boleh ketika menulis alif sudah seperti ini, lalu ketemu dengan alif berikutnya, anak-anak nulisnya misalkan lebih. Nah, ya. Yang satu dia di 1 kolom, yang satunya lagi alifnya melebihi garis. Panjangnya berbeda. Nah, ini kalau bisa jangan berbeda, ya, harus sama. Begitupun dengan menulis huruf yang lain. Ketika menulis huruf da harus di atas garis, maka menulis huruf da pun yang berikutnya di atas garis. Tidak boleh menulis huruf da tiba-tiba badannya ada di bawah garis. Ya, jadi ini salah, yang ini salah. Jadi harus simetris ya anak-anak, 1. Lalu kemudian ketika menulis huruf ro, misalkan ro yang betul adalah kepalanya ada di atas garis, badannya di bawah garis. Jangan menulis huruf ro tiba-tiba seluruhnya ada di dalam 1 kolom. Yang benar seperti ini. Jadi harus simetris, harus sama semuanya. Baik, anak-anak sekalian, pada bagian yang ketiga kita akan belajar huruf yang itu memiliki titik ya. Nah, ketika memiliki titik seperti halnya huruf ba itu seluruh badannya berada di atas garis ya. Ini ada garis.
Anak-anak harus menempatkan huruf ba itu seluruh badannya di atas garis. Nah, sedangkan titiknya di bawah garis. Nah, ini titik berada di bawah huruf. Jika ada huruf yang titiknya berada di bawah, maka penempatan titik di bawah garis. Jika huruf itu misalkan seperti huruf ta, ini titiknya berada di atas badan, maka titik harus di atas garis. Lalu bagaimana dengan huruf ja misalkan? Kita ambil huruf ja, kepalanya berada di atas garis, lalu badannya melengkung di bawah garis. Nah, karena titik huruf ja itu ada di bawah ya, di bawah kepalanya ini, maka titik di bawah garis. Jangan ambil titik walaupun ada jarak, masih ada ruang kosong, tidak boleh menulis huruf ja di sini. Titiknya di sini. Ya. Maka titiknya diusahakan ada di bawah garis. Nah, ya, titiknya di bawah garis, tidak di atas garis. Yang ini salah. Begitupun dengan huruf na misalkan ya. Huruf na, nah lihat baik-baik, huruf na itu badannya yang satu. Nah, ya. Huruf na, nah ini usahakan karena dia di atas maka titiknya di atas garis. Walaupun ada jarak kosong ya, ruang kosong di sini, tetap titiknya ada di atas garis karena berada di atas badan huruf na. Baik anak-anak sekalian, pada bagian ini kita akan belajar menulis surat Al-Humazah diawali dengan bacaan basmalah. Kita awal dengan menulis basmalah. Huruf ba seluruh badannya ada di atas garis. Lalu kemudian huruf sin, buat giginya seperti ini. Ya, seperti huruf V gitu ya. Lalu kemudian lengkungkan tetap di atas garis. Nah, untuk menulis huruf mim, karena di sini lengkukannya sudah menaik ke atas ya, anak-anak sekalian ini udah ke atas, maka huruf mim itu tinggal dibuat di sini. Anak-anak bikin seperti segitiga, lalu lengkupkan ke bawah, lalu kemudian tarik garis ke bawah, ya seperti ini, ya. Lalu huruf lam kasih jarak sedikit, huruf alif dari atas sampai ke bawah, ya. Usahakan seperti ini terus menulis huruf alif penuh ya. Lalu huruf lam samakan tingginya badannya, lalu lengkukan, jangan terlalu lebar, naikkan ke atas, lalu buat lagi, naikkan lagi ke atas, lalu dibulatkan huruf H. Nah, setelah itu lanjut ke huruf ro, alifnya sama, lalu kemudian lam, ya, lengkukan ke atas. Huruf ro tarik dulu ke atas sedikit, kemudian ambil di posisi sini ya, ambil di sini, turun ke bawah, samakan dengan huruf mim. Lalu huruf H, perhatikan seluruh kepalanya berada di atas, pastikan ujung kepala huruf H berada agak masuk sedikit di bawah ro, sini ya, sini. Kemudian buat ya, nah agak masuk sini ya, anak-anak sekalian, kelihatan ya dekat huruf ro. Lalu ambil dari sini, jangan dari ujung ya, ambil dari sini huruf H, lekukan. Nah, karena huruf mim sudah bikin lagi segitiga, lalu bulatkan. Lalu huruf nun naikkan, huruf nun bawa garis ya, seperti itu, naikkan sedikit. Nah, kemudian
lanjut ke alif lam lagi sama alif lam, lalu kemudian ada huruf ro sama huruf ro nya, tarik garis ya, usahakan sama, lalu kemudian lanjutkan ke huruf him, huruf him sama agak masuk, huruf iya, huruf mim segitiga lagi, tarik ke bawah ya. Sederhananya membuat basmalah, kemudian titiknya kita buat seperti gambar diamond ya. Nah, huruf ba, kemudian huruf titik lagi di sini ada huruf na di atas garis, lalu kemudian huruf iya di bawah garis. Nah, kemudian kita tulis harokatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menulis kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan dua baris ya, dua kolom ini, maka baris ketiga ini harus dikosongkan, tidak boleh diisi dengan tulisan, maka akan dilanjutkan di baris keempatnya ya anak-anak. Kita akan mulai lanjut ke surat Al-Humazah ayat 1 atau ayat yang pertama. Kita akan mulai anak-anak di baris keempat sini menulis surat Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Baik, kita mulai. Huruf waw yang pertama, kepala huruf waw berada di atas garis, badannya berada di bawah garis, dilakukan. Lalu kemudian huruf iya sama seperti huruf ba, badannya, namun titiknya nanti berada di bawah. Bisa di sini badannya tetap berada di atas garis, lalu naikkan ke atas untuk menulis huruf lam. Setelah selesai, lalu bikin lagi garis. Nah, huruf lam jika dia berada di akhir atau ujung atau sendirian, tidak disambung, maka kepala huruf lam berada di bawah garis, sesuaikan dengan huruf waw. Oke. Setelah selesai, kemudian likulli. Nah, likulli juga sama huruf lam karena dia berada di awal. Jadi kalau lam berada di awal, semua badannya di garis ya, di atas garis. Perhatikan baik-baik huruf lam. Nah, semua di atas garis ya, tidak di bawah. Likulli. Nah, huruf kaf serong ke samping ya, bikin serong ke samping, lalu kemudian bikin dulu badan huruf lam setelahnya likulli, ambil garis di sini, samakan dengan ujung, tarik ke atas. Setelah itu maka bikin huruf kaf, kepala huruf kafnya serong ke kanan ya, sama kanan. Likulli, huruf lam lagi. Nah, karena letaknya di ujung sama berarti dengan yang sebelumnya. Badannya berada di bawah garis. Likulli, samakan ya. Wailul likulli, lalu huruf H humazah. Perhatikan Pak Andri akan nulis di bawah sini ya, huruf H. Cara penulisan huruf H itu sederhananya adalah tarik garis miring, lalu kemudian diputarkan, naikkan seperti ini,
lalu masukkan ke dalam, bulatkan. Nah, seperti ini. Huruf H ya. Tarik dulu garis miring seperti ini sedikit, putarkan seperti ini, lalu masukkan ke dalam, putarkan. Nah, ya, wailul likulli humazah. Humazah, perhatikan baik-baik. Garis seperti ini. Lalu putarkan, masukkan, naikkan ke atas untuk giginya, lalu huruf mim, sama huruf mim ya, bikin segitiga ya, bikin segitiga. Humazah, bikin gigi lagi. Nah, hubza sama seperti huruf ro ya, sama seperti huruf ro anak-anak sekalian. Naikkan dulu ke atas sedikit kepalanya, lalu ambil di dekat sini, jangan di bagian ujung, lalu turunkan ke bawah ya, samakan. Nah, huruf ro ya, tapi ini huruf za ada titiknya berarti ya, nanti ada titiknya. Humaza, huruf tak marbuto. Tak marbuto seluruh badannya berada di atas ya, seluruh badannya ada di atas garis. Jadi tak marbuto itu perhatikan baik-baik, kecil saja berbentuk seperti ini ya, seperti ini. Humazatil lumaza, huruf lam lagi ya, berada di awal, berarti semua di atas garis. Kecil saja. Huruf mim bikin segitiga. Huruf za lagi ya, za lagi, kemudian tak marbuto lagi. Nah, kita buat titiknya sekarang, ada di bawah garis. Wailul likulli humazah, zanya di sini ada titik ya, di atas kepalanya. Kalau titik lagi tak marbuto ada dua di sini. Kalau titik za di sini, lalu titik tak marbuto di sini ya. Lalu kita tulis harokatnya, sukun, kemudian ada tanwin di sini ya, tanwin. Likulli, nah di sini ada tasdid. Li kulli huma humazatil, sini ada tanwin, tasdid lagi, lu mazah, ada tanwin lagi. Oke, selesai ya. Ayat pertama, lihat kepalanya, badannya. Yang penting adalah tata cara penulisannya benar. Masalah bagus atau bagaimana, insya Allah kalau penulisannya benar maka akan bagus ya, insya Allah bagus. Yang penting rapi dulu penulisannya. Nah, untuk ayat berikutnya anak-anak dapat secara mandiri menulis di rumah ya. Lanjutkan sendiri ayat 2, 3 sampai selesai surat Al-Humazah. Nah, ini nanti akan dikumpulkan pada pekan yang berikutnya saat pembelajaran PAI di sekolah. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Untuk penulisan huruf lainnya, insya Allah nanti Pak Andri akan buatkan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.